Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Horunisa, kelas B2, Prodi Bimbingan dan Konseling tahun 2018. Di sini saya akan melaksanakan sebuah observasi kepada 3 keluarga, juga edukasi tentang peran orang tua terhadap pembelajaran di masa pandemi ini. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita akan menghampiri keluarga pertama untuk diobservasi. Let's We go. got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally a face I know ain't that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't be gone. Assalamualaikum. Baik, di sini saya telah bertemu dengan perwakilan keluarga pertama, yaitu Bapak Arif yang memiliki seorang anak yang bernama Muhammad Sehan, kelas 4 SD. Baik Pak, kita mulai saja ya. Sesuai perjanjian kemarin, saya akan melaksanakan wawancara dan sedikit edukasi. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa sih yang dilakukan Bapak sebagai orang tua di saat pembelajaran online di masa pandemi saat ini? Baik, langsung jawab aja. Ya. Sebagai orang tua, tentu saja kita harus mengawasi dan bisa membantu lah, minimal bisa membantu si anak tersebut. Oke, baik. Mengawasi dan membantu Ya. ya Pak ya. Kemudian, apa yang dilakukan Bapak ketika anak Bapak tuh mengalami kesulitan dalam belajarnya? Sebisa mungkin kita membantu untuk mencarikan di internet misalnya gitu. Kalau misalnya emang tidak ada, kita tanyakan langsung ke guru yang mengajarnya gitu. Jadi Bapak cari solusi dulu Ya. sendiri, baru ke Ke gurunya. gurunya. Kemudian yang ketiga, apakah Bapak selalu menemani anak Bapak ketika proses pembelajaran berlangsung? Ya, saya selalu menemani anak saya karena saya ingin mengawasi terus apakah anak saya tersebut bisa belajar atau tidak. Oke. Berarti terpantau gitu ya Pak Ya. selama pembelajaran pandemi saat ini. Baik Pak, di sini kan selain saya observasi gitu ya Pak, saya juga memberikan sedikit edukasi mengenai tips meningkatkan motivasi anak saat pembelajaran online gitu ya Pak ya. Kita lihat aja ya videonya. Baik, seperti itu ya Pak ya videonya. Bagaimana tips untuk meningkatkan motivasi pada anak saat pembelajaran online. Mudah-mudahan Bapak punya inspirasi untuk membantu anak Bapak supaya motivasi belajarnya bisa meningkat gitu Pak ya. Terima kasih Pak ya atas Ya, waktunya. sama-sama. Semoga Bapak bisa membimbing anak Bapak dengan baik dan anaknya bisa belajar dengan baik pula. Terima kasih ya Pak waktunya. Ya, sama-sama. Oke, sekarang kita kunjungi ke keluarga yang kedua. Oke, di sini saya telah bertemu dengan perwakilan keluarga yang kedua, yaitu Ibu Emma ya Bu ya, yang memiliki anak yang bernama Muhammad Fajar Nuh, kelas 4 SD juga. Di sini saya akan melaksanakan wawancara Bu, seperti perjanjian di awal. Kita mulai saja Bu ya. Gimana sih respon Ibu ketika anak Ibu tuh nggak mau belajar gitu Bu? Ya sebisa mungkin sebagai orang tua mah gimana caranya supaya dia mau. Gimana caranya gitu ya? Apapun dilakukan gitu Bu ya, Iyalah. supaya dikerjain. Oke. Terus yang Ibu lihat gitu, yang Ibu rasakan, anak Ibu tuh ngerasa bosen nggak sih selama pembelajaran daring ini? Pasti bosen karena itu aja Itu kata si anak teh. ya. Terus apa sih yang Ibu rasakan gitu, kendala apa, hambatan apa yang Ibu rasakan selama pembelajaran online sebagai orang tua?
kan sistemnya nih online sekarang mah. Terus sekolahnya teh di rumah, biasanya di sekolah gitu. Apa sih yang jadi hambatan ibu gitu sebagai orang tua menghadapi anak yang belajar di rumah? Mungkin dari internetnya. Gimana bu? Gak ngerti di sistemnya? Itu gak ngerti lah. Oh, gak ngerti di sistemnya. Nah, selain wawancara juga kan di sini saya akan memberikan sedikit edukasi nih terhadap ibu, bagaimana tips untuk meningkatkan motivasi anak saat pembelajaran di masa pandemi saat ini, Bu ya. Di sini saya punya videonya nih, Bu. Kita lihat ya, Bu ya. Gitu ya, Bu ya, video yang bisa saya sampaikan gitu ya, Bu. Ya. Mudah-mudahan video yang sebelumnya dapat menjadikan inspirasi untuk ibu supaya bagaimana sih cara meningkatkan motivasi belajar pada anak meskipun di masa pandemi saat ini ya, Bu ya. Terima kasih sekali atas waktunya. Mudah-mudahan ibu dan keluarga sehat semuanya, Bu ya. Amin. Terima kasih ya, Bu. Oke, observasi ketiga. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Anita sebagai perwakilan keluarga ketiga yang memiliki anak yang bernama Arka Zian Hafizi, kelas 1 SD. Baik Bu, kita mulai saja ya Bu untuk wawancaranya. Bagaimana cara Ibu supaya anak tuh tetap mau belajar gitu Bu di rumah? Ya dengan cara memberi semangat aja sih. Kalau misalkan anak nggak mau belajar, kalau misalkan anaknya mau belajar berarti apa untuk kedepannya dia pasti memahami pelajaran yang dia terima di masa depan. Maksudnya diterima kalau misalkan dia masuk sekolah gitu kan. Jadi diberi semangat aja deh gitu. Kasih semangat gitu ya. lebih supaya entarnya kalau misalkan suatu saat dia kedepannya dia memahami pelajaran yang dia dapatkan. Jadi dengan memberikan semangat supaya anak teh bisa tahu nanti kamu teh mau jadi apa ke depannya gitu. Nah, supaya semangat nanti teh kalau misalkan mau jadi A harus belajar gitu. Kalau misalkan mau jadi dokter misalkan berarti kakak harus belajarnya gini. Gitu. Terus apakah si anak tuh merasa memahami materi yang diberikan oleh guru atau tidak selama pelajaran daring ini? Mungkin kebanyakannya sih enggak ya, daripada ngertinya. Soalnya kalau misalkan pembelajaran di rumah mungkin lebih banyak nggak bisa dibanding bisa gitu kan. Mungkin ya kalau misalkan di sekolah mah kan pembahasannya kan Ya, langsung ya pembahasannya dari langsung dari guru. Jadi anak-anak bisa bisa langsung mengerti. Kalau di rumah kan kadang-kadang cara penyampaian orang tua sama guru berbeda gitu. Jadi pemahaman pun nggak kesulitan. Jadi kadang-kadang banyak nggak ngertinya sih daripada ngerti gitu. Terus Bu, yang terakhir nih, menurut Ibu, apakah ada kelebihan atau kekurangankah dalam pembelajaran online ini? Ya kelebihannya sih nggak ada ya, mungkin kebanyakan kekurangannya. Ya kekurangannya mungkin itu kesulitan dari segi pemahaman pelajaran. Jadi anak-anak semakin malas gitu mengerjakan tugas mungkin ya, karena kalau misalkan kelebihannya apa nggak ada kayaknya. Kalau kelebihannya di masa-masa kayak gini kebanyakannya kekurangannya mah nggak sepenuhnya anak bisa mengerjakan pembelajaran sepenuhnya kayak di sekolah gitu. Mungkin kalau di sekolah kan banyak bantuan langsung gitu ya, Bu ya. Nggak seperti kalau di rumah kan
dia pasti minta bantuannya ke orang tua, ke orang yang paling dekat gitu. Baik Bu, kalau menurut saya sih kelebihannya juga ada gitu ya Bu ya. Kelebihannya mungkin Ibu jadi lebih bisa mengawasi dan mengontrol anak gitu ya Bu, lebih mengenal anak tuh ternyata punya bakat di sini, punya minat di sini, hanya saja mungkin sedikit menguras emosi ya Bu ya. Menguras emosi karena terbentur sama pekerjaan-pekerjaan rumah mungkin pasti, ya, soalnya kan sama mungkin yang kita urusin bukan Anak satu saja. anak 1-2 gitu kan, banyak-banyak yang harus dikerjakan jadi membuat emosi. Baik Bu, di sini selain saya observasi dan wawancara gitu ya Bu, di sini saya juga ada sedikit edukasi Bu, untuk Ibu, tips meningkatkan motivasi anak saat pembelajaran di masa pandemi ini. Baik Bu, mungkin yang tadi ya Bu ya, video untuk memotivasi anak saat pembelajaran online. Mudah-mudahan edukasi yang saya sampaikan bisa membantu Ibu untuk memotivasi anak Ibu dan pembelajaran online-nya berjalan lancar. Terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan keluarga Ibu sehat semuanya Bu ya. Amin. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Sekian kegiatan observasi juga edukasinya. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam kegiatan kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat juga menginspirasi keluarga di luar sana. Saya Hoironisa, terima kasih. Abang itu dulu, jeda dulu.